Shalom, selamat hari Minggu. Untuk kawan-kawan dari Komisi Remaja GKI Sumut Medan, kita bertemu kembali untuk bersama-sama menikmati peribadahan kita meskipun dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami anak-anak remaja sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati dan pemikiran kami agar kami dapat memahami maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kawan-kawan ataupun adik-adik dari Komisi Remaja GKI Sumut Medan. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dengan tema teori Big Bang yang terambil di dalam Mazmur 102 ayat 25 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Abang bacakan dari sini dan adik-adik dari rumah masing-masing ya. Ya, abang bacakan. Mazmur 102 ayat 25 sampai 28. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-menurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema kita pada hari ini ialah teori Big Bang. Kalau kita melihat ataupun mengingat-ingat kembali di dalam pemikiran kita pernah mempelajari ataupun membaca mengenai teori Big Bang dari pelajaran sains. Di mana teori Big Bang ini menurut pengertiannya adalah terjadi sebuah ledakan besar yang mengguncang dan meledakkan dunia. Sehingga dari hasil ledakan itu terciptalah alam semesta. Oleh sebab itu dinamakan mengenai teori Big Bang. Kenapa orang-orang bisa menciptakan ataupun mengerti, memahami arti dari teori Big Bang ini, kawan-kawan dari Komisi Remaja? Jadi teori Big Bang ini dikatakan merupakan sebuah teori hasil dari pemikiran seorang astronom yang bernama Mr. Wilson Observatory dari California. Ia berhasil melihat meneropong galaksi-galaksi. Ternyata galaksi-galaksi itu mulai dari tahun ke tahun, hari per hari, detik per detik bergeser, berubah. Sehingga dari situ juga ia mengatakan, dan mengenai asal-usulnya ia mengatakan ini merupakan sebuah teori Big Bang, yaitu teori ledakan besar. Lalu bagaimana kita dapat memahami ini dari pandangan kacamata kekristenan pada masa kini, adik-adik? Ya, kita ketahui bahwasannya di dalam pembacaan Mazmur 2 ayatnya yang ke-25 berkata, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-menurun. Ayat 26. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Di sini kita melihat bahwasannya penulis Mazmur merasakan ataupun melihat bahwasannya Tuhan diam, bahwasannya Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Tetapi pemazmur pun menyadari bahwasannya Tuhanlah sang pencipta semesta. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga di ayatnya yang ke-26 dikatakan, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh pemazmur, mengungkapkan ekspresi seluruh umat manusia bahwasannya orang-orang mempercayai bahwasannya alam semesta ini merupakan buatan tangan dari Tuhan, yaitu ex nihilo ex creatio. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengenai teori Big Bang, kita bisa memandangnya dari kacamata Kristen bahwasannya teori Big Bang itu merupakan ledakan
dahsyat atau teori dentuman besar yang menjelaskan tentang bagaimana alam semesta awalnya ada dalam keadaan yang sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Teori ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan berbagai macam penjelasan ilmiah. Lalu pertanyaannya adik-adik, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menghadapi teori ini? Jadi sebagai orang Kristen, kita menghadapi teori ini, kita harus percaya bahwasannya Tuhanlah yang mengatur segala alam semesta di dalam kehidupan kita. Gak salah kita mempelajari mengenai teori Big Bang dari teori dari sains ini tadi, untuk menambah pemahaman kita, untuk menambah pengetahuan kita mengenai teori ataupun hal-hal yang mengenai menyangkut pautkan dengan bumi ini. Karena kita sebagai manusia adalah manusia yang cerdas. Kita diberikan Tuhan akal, pemikiran, serta pengetahuan untuk mempelajari segala sesuatu yang ada. Tetapi kita sebagai orang percaya, yang membedakan kita dari orang-orang yang lainnya adalah kita diberi hikmat untuk mengetahui manakah yang baik, manakah yang buruk, manakah yang benar-benar ini merupakan pekerjaan daripada Allah, manakah ini hanya teori belaka yang kosong ke depannya tanpa ada makna. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak remaja, kita harus melihat ini dari segi kacamata kekristenan, bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang membentuk alam semesta bumi ini untuk ditinggali anak-anaknya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu di sini juga dikatakan semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka pun berubah. Di sini menjelaskan, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwasannya Allah lah pemegang segala sesuatu. Jadi ketika Allah berkata, bergerak, maka bergeraklah apa yang diperintahkan Allah itu. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Allah berkata, terpisahlah terang dan gelap, maka terang dan gelap itu pun juga akan terpisah. Karena di sini Allah yang Maha Kuasa, Allah bisa melakukan segala sesuatu karena Allah Sang Pencipta alam semesta. Mungkin boleh banyak kita terima teori berbagai macam pemikiran manusia, tetapi kita harus ingat, kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Pemikiran kita bisa saja salah, prediksi kita bisa saja tidak betul. Tetapi ketika Allah berfirman, ketika Allah berkata kepada kita melalui firman-Nya, maka firman Tuhan itu benar adanya. Maka dikatakan di ayat 28, pemazmur mengatakan, tetapi engkau tetap sama dan tahunmu tidak akan berkesudahan. Karena Allah adalah yang Maha Kuasa, Allah adalah Allah yang kekal. Kita adalah manusia yang rapuh. Mungkin bisa saja kita berpikir perbentukan dunia ini dari teori Big Bang, tetapi tahun-tahun berikutnya pasti akan muncul lagi teori-teori yang lain. Tetapi perkataan Allah melalui firman-Nya akan tetap sampai selama-lamanya. Sama seperti dengan kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi, menyertai, bahkan menjaga kita adik-adik. Kita melihat bahwasannya, dan kita juga mendengar dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan Yesus tetap melindungi, bahkan memberikan kita kesehatan, di mana kita dapat belajar dari sekolah, mulai dari kita kecil, SD, SMP, SMA. Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat adik-adik, kita tidak boleh bangga akan hasil yang sudah kita peroleh dengan memandahkan diri sendiri. Kita harus ingat bahwasanya Tuhan Yesus turut bekerja, turut menjamah, turut ikut serta di dalam kita melakukan sesuatu. Untuk itu, untuk sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, mari kita berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat belajar mengenai teori Big Bang dari pandangan Kristen. Kami percaya Tuhanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan perkataan Tuhan tetap adanya sampai kapanpun itu ya Tuhan. Ajarlah kami sebagai remaja-remaja Tuhan untuk selalu percaya dan mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, berkati juga kesehatan, kekuatan, serta pendidikan kami. Juga orang tua kami berikan kesehatan, kekuatan, serta berkati rezekinya agar dapat membiayai pendidikan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan adik-adik. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu minggu depan untuk ibadah